Terakhir 277, sekarang 278. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak henti-hentinya kita memohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan untuk belajar terjemah perkata ya, ayat ke-278. Langsung mawon pada kata yang pertama, ya ayyuha, atau ya ini adalah harfun nida, wahai, wahai. Jadi ya saja atau ya ayyuha sama ya, artinya wahai. Alladzina, orang-orang yang amanu, kata kerja fi'il madi, pelakunya adalah mereka telah amanah, artinya beriman. Jadi wahai orang-orang yang mereka telah beriman, ittaku ini adalah kata perintah yang diperintahkan kepada satu, dua atau jamak. Jadi nanti kalau panjenengan, saya bukakan slide aslinya 278. Kata perintah itu kalau sesuai dengan rumusnya akan diawali oleh hamzah wasol ini. Ittaku, kata perintah yang diperintahkan kepada jamak. Panjenengan perisani dari ekornya ini. Kalau ekornya itu sukun, maka perintah untuk satu orang. Kalau ekornya alif, perintah untuk dua orang. Kalau ekornya wawu, maka perintah untuk jamak. Ittaku adalah terbentuk dari kata taqwa. Jika kata takwa itu digunakan untuk kata perintah yang diperintahkan untuk jamak, berarti bertakwalah kalian. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman, ittaku, bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Wadharu, sama nih. Wanya artinya dan. Zaru itu artinya aslinya dari kata wadharo juga. Tapi wa di sini, wa yang pertama itu bukan miliknya wadharo, tapi wa dan. Nah, wadharo sendiri kalau dijadikan kata perintah, sebuah kata perintah itu kalau kata dasarnya ada satu huruf mat, seperti qawala menjadi kul, sa'ala sal, akala kul, kan kata nih, huruf matnya jadi hilang. Wazaro zar, kan jadi kata nih, wazaro itu artinya meninggalkan. Jadi kalau wazaru, dan tinggalkanlah oleh kalian.
ma apa yang baqiya tersisa, baqiya tersisa ya. Kalau menambah zayada, tersisa baqiya, min dari ar-riba ya riba. In kuntum mu'minin, in jika kuntum, kalau ada kata tum mesti kata kerja fi'il madhi pelakunya tum, kalian telah menjadi mukminin. Ini masuk rumus mu'i, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengimankan diri. Saya ulang dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu, dan tinggalkanlah oleh kalian ma apa yang baqiya tersisa minar riba dari riba itu. In kuntum mu'minin, jika kalian telah menjadi mukminin, orang-orang yang beriman. Kalau dibaca berarti boleh dipotong menjadi 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau panjenengan ngerti seperti ini ilmu tajwidnya enak. Ya ayyuhalladzina amanu, panjenengan bisa berhenti kemudian mengawalinya menjadi ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Atau boleh juga ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Boleh dipotong menjadi 3. Panjenengan yang sudah ngerti ilmu tajwid membacanya harus dengan tajwid. Banyak sekali orang tadarusan membaca in kuntum mukminin itu, waduh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Jadi ngoten. In kuntummu itu sudah dengungnya 3-3-nya hilang. Ekor mat arid li sukunya juga hilang saking membaca tepet ya. In kuntum mu'minin. Jadi ngoten ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa-apa ya yang tersisa dari riba itu. In kuntum mu'minin. Jadi jika seseorang itu sudah terlanjur masuk ke dalam keribaan, maka selesaikanlah yang tersisa. Jadi setelahnya sudah ditinggalkan. Karena kadang kan ngoten tidak bisa dihindari ngoten ini. Karena riba itu termasuk dosa besar, meskipun jumlahnya kecil, gak sumbut ngoten iki. Lho nggih gak sumbut. Ya sedikit niki, kalau yang jualan-jualan itu juga sama loh Bu, jualan-jualan titip-titipan itu loh. Jadi barang titipan itu tidak boleh diambil manfaat kan ngoten nggih. Kalau panjenengan bisnis berdua syirka, maka kalau dititipi barang yang menentukan harga harus pemilik barang. Jadi tidak boleh yang dititipi itu yang menentukan harga, itu namanya riba, tidak boleh. Paham maksudnya? Panjenengan punya lapak jualan, kemudian ada yang titip.
panjenengan gak kulaan titip tok niku, maka panjenengan harus tanya, ini saya jual harga berapa, ngoten. Umpamanya weci gampangannya ngoten nggih. Weci ini 2000, jenengan jual 2500. Oh ya sudah, panjenengan harus manut dengan pemiliknya itu karena itu barang titipan. Bolehkah dijual 4000? Boleh kalau panjenengan kula. Jadi pagi panjenengan beliaunya datang ke tempat panjenengan, kemudian berapa ini 2000, jumlahnya berapa 10, panjenengan langsung dibayar lunas, berarti barang itu milik panjenengan, maka panjenengan jual 10.000 juga gak apa-apa. Walaupun kesepakatan dengan pemiliknya. Walaupun ada kesepakatan dengan pemiliknya, karena pemiliknya itu kepaksa. Jadi barang titipan seperti itu. Tidak boleh, yang menentukan harga itu adalah penjualnya. Sama dengan makelar tanah. Makelar tanah itu yang punya tanah itu yang menentukan harga. Jadi makelarnya disampaikan, tanah ini harganya sekian, nanti dijual dengan harga sekian. Jadi perantaranya yang dititipi tidak boleh menentukan harga. Kecuali tanah itu sudah dibeli lebih dulu, mau dijual harga berapapun ya terserah. Konsepnya BSI itu, konsepnya bank syariah itu begitu ya. Nggih. Beli terus mari ngono kan tak ngecek berapa terserah. Boleh, nggih. Jadi kalau di bank syariah terkait pembelian rumah atau tanah itu dibeli terlebih dahulu oleh banknya. Kemudian panjenengan membeli dari bank itu dengan harga terserah, banknya mau jual berapapun. Kan sekarang tuh ada komunitas anti riba. Yeah. Jadi mereka itu membantu orang-orang yang terjerat riba. Nanti yang terjerat itu hanya membayar pokoknya saja. Yeah. Padahal kan kesepakatan mereka berdua utang piutang itu kan dengan ada bunganya. Yeah. Itu gimana hukumnya Ustaz? Loh, kalau sama-sama tahu paham dengan ayat ini ya memang yang harus dilakukan itu. Jadi kalau sudah terlanjur utang piutang dengan riba itu tadi, kalau ini bukan instansi loh nggih. Soalnya kalau instansi kan nggak bisa diotak-atik karena pembukuannya itu sudah by sistem yang kalau diotak-atik ngoten jadi apa bahasanya, nggak balance semua akhirnya kan ngoten. Kalau pribadi, jadi kalau sudah tahu ilmunya ya sudah selesai. Sampai yang sudah berjalan biarkan sudah. Jadi kalau sudah berjalan kan bayarnya pokok dan bunga. Begitu tahu ayat ini, jadi begitu tahu ayat ini, maka yang dilakukan adalah ittaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Sudah, tinggalkan. Setelah mengetahui ayat ini, yang dibayar hanya pokoknya saja. Boleh. Kalau pribadi bisa, tapi kalau instansi tidak bisa. Banyak Ustaz yang berhasil, ada teman tuh yang berapa M gitu, akhirnya dia dibayar pokoknya saja. Nggih. Sistem apa saya nggak tahu. Nggih, mungkin bisa saja nggih, tapi kalau di instansi itu sulit untuk hal seperti itu. Kalau yang di komunitas tanpa riba itu kalau sedikit cerita kan sebenarnya ngeten Bu, ada kumpulan-kumpulan tersendiri dari pembisnis mulai dari kelas bawah sampai dengan kelas atas. Panjenengan punya usaha apapun bisa masuk di sana. Yang di sana nanti itu terkelompok-kelompok. Kelompok mulai kelas low, medium, high itu ada. Usahanya masih kisaran omset 10 juta, ya kumpul dengan yang 10 juta. Yang omsetnya 100 juta ya kumpul dengan yang 100 juta. Yang omsetnya 1 miliar ya kumpul dengan yang 1 miliar. Yang lebih juga kumpul dengan masing-masing itu. Nah, mereka punya semacam uang tabungan membayar iuran. Ini memang niatannya untuk saling membantu. Karena ini sesuatu yang barokah pastinya, saling membantu. Tiap bulan iuran sekian. Nah, nanti siapa yang butuh silahkan dipakai. Oleh sebab itu harus satu level, yang 10 juta ya kumpul 10 juta, yang 100 juta 100 juta. Jadi iurannya itu sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan besarnya pinjaman ya sesuai dengan kebutuhan perputaran keuangannya. Nah, nanti masing-masing yang ikut di sana jumlahnya nggak banyak, mungkin biasanya satu kelompok 10 orang atau
Kalau yang usahanya sudah besar, buka toko, uangnya dipinjam. Nanti yang lain ini juga ikut memanage, memaintenance, memonitor dan lain sebagainya, itu dapat laporan seperti itu. Ini di dalam sistem keuangan, maksudnya untuk kita jika mampu untuk melaksanakan itu, saya rasa ya pasti akan usaha mikro ini akan berjalan dengan baik dan cepat. Bisa kan ada ya teman yang dibantu oleh komunitas anti riba itu, dia mengutang terus ke bank, terus dia nggak boleh bayar lagi, bos ojo bayar sih sampai dinyatakan aidit, jadi akhirnya mau dilelang, nah, dia 3 bulan atau berapa terus sudah dibayar sih, begitu bank sudah bilang mau dilelang, terus yang maju itu komunitas itu, terus mereka itu bisa membantu yang akhirnya tetap dibayar, tapi dibayarnya itu pokoknya saja. Itu gimana itu hukumnya? Kalau saya secara pribadi tidak boleh, jangan seperti itu, banknya rugi Bu. Yang akhirnya itu juga akan berdampak terhadap makro, sistemnya makro. Kalau itu adalah utang piutang pribadi dengan cara seperti itu, nggak ada yang dirugikan, bahkan yang diutangi pun nggak akan rugi. Tapi kalau di bank itu mereka punya karyawan, mereka punya sistem yang harus dibayar. Sistem BDS kan bayar Bu per transaksi itu. Orang tapi kan nggak tahu ngoten-ngoten itu yang pertama. Kemudian mereka juga punya ATM yang bisa panjenengan gunakan fasilitasnya untuk orang-orang semuanya itu tarik uang dengan mudah dengan sistem itu dimanapun berada panjenengan bisa gesek edisi. Yang edisi itu juga mereka harus beli ngoten nih. Tapi kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu, maksudnya yang menabung itu kan dapat uangnya juga dari yang ngaterin tadi, yang dikatakan riba ini tadi digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan yang lain. Jika itu semuanya dilakukan seperti itu, bisa diketahui bahwa ya akhirnya banknya kolaps juga. Fasilitas itu tidak akan pernah bisa panjenengan nikmati. Maksudnya yang nabung biasa gak melok-melok ini juga akan akhirnya terdampak juga dengan itu. Panjenengan sebenarnya di sana cuma titip uang 10 juta, tapi memanfaatkan fasilitas bank, dapat transfer ditarik di ATM, dibuat belanja, dapat transfer dibalik nomornya, puter terus duit 10 juta itu dengan memanfaatkan semua fasilitas, tarik di ATM, balik lagi di setor tunai, ngono terus ya leres nggih bener nggih. Lah itu terus yang bayar sistem itu siapa? Panjenengan lek ngirim uang pakai kurir dulu perjalanan berapa lah itu, tapi panjenengan bisa memanfaatkan itu biaya yang diambilkan dari yang dikatakan riba itu tadi. Oleh sebab itu kalau itu adalah instansi, tidak bisa sekonyong-konyong dikatakan itu haram, halal dan lain sebagainya, karena itu sudah tersistem dan menyeluruh. Kalau secara pribadi bisa, ya memang harus seperti itu kalau secara pribadi, karena kan tidak ada yang dirugikan ketika dikatakan ya sudah dibayarkan pokoknya saja, tidak rugi orangnya. Tapi kalau di instansi seperti itu rugi banknya. Nah terus karyawannya itu yang bayar siapa kan? Panjenengan datang ke bank dilayani kan, tapi uangnya tidak mau berkurang. Potongannya lo sebulan cuma 15.000, panjenengan datang ke bank 1 bulan bisa sampai berkali-kali datang ke sana dilayani. Sekali transaksi kan panjenengan bisa hitung, umpami gampangnya gaji pegawai bank 6 juta per hari per bulan, berarti sehari 200.000. Satu hari biasanya itu sekitar 100 voucher 100 voucher itu 100 transaksi per orang. Berarti satu harinya sekitar berapa? Kan harus dihitung ngoten. Berarti panjenengan datang ke bank sekali transaksi ngeten itu setidaknya berapa? 5.000 rupiah. Nah, lek panjenengan punya bisnis biasanya ya hubung-hubungnya 10 juta tapi riwa-riwi nang bank, tarik ATM dihubungno. Bayar di kono, di sana transfer lagi terus seperti itu. Yang punya pembayaran seperti itu memanfaatkan fasilitas tapi gak gelem bayar. Nah itu oleh sebab itu kalau untuk yang di instansi saya tidak mengatakan secara mutlak haram, iya haram kabeh, soal itu sudah menjadi tersistem dan menyeluruh itu tadi, jadi tidak bisa difahami secara mikro. Kembali seperti saya sampaikan, lek pribadi bisa dikatakan secara jelas sudah haram itu sudah ngoten. Tapi kalau di instansi sulit untuk bisa mengatakan ngoten karena sudah menjadi sistem.
Sing gak melok-melok pun itu akhirnya katut nggih, seperti panjenengan itu tadi bayar biaya administrasi bank cuma 15.000 sabulan, tapi panjenengan memanfaatkan mesin ATM itu berkali-kali dalam sebulan, yang itu biayanya jauh lebih dari biaya transaksi. Apa itu gak riba ya ngoten nggih? Bener apa mboten? Semata-mata ya kita wis pokoknya gak boleh diputus. Banyak kan sekarang kayak gitu berhasil. Nggih. Apa jawabannya? Lho nggih, kalau saya kasihan banknya ngoten. Nah itu pimpinan banknya ya cekot-cekot rasanya, ya apa golek duit nanti, nombok ini nanti kemana dan kemana. Pernah soalnya jadi mantan kepala bank. Lho lah nggih kan ngoten tersistem. Iya Pak. Terus gak apa-apa. Lho nggih, saya ya sami, saya dulu juga pegawai Bank Mandiri kan ngoten nggih. Lho nggih Bu, saya dulu juga pegawai Bank Mandiri sami. Sami Pak, saya dulu juga pegawai di Bank Mandiri saya itu. Saya di Mandiri Malang Merdeka sini dulu. Terus di Tulungagung. Makanya saya kalau bahasa Jawa jadi pinter ini karena pernah di Tulungagung. Ngoten nggih. Jadi sehingga hal-hal seperti ini itu perlu disikapi dengan bijaksana. Ngoten nggih, disikapi dengan bijaksana. Tapi kan sudah diampuni ya Ustaz ya, kalau kita pernah berkecimpung di situ. Loh enggak lah, terus ya nopo? Apakah harus dibiarkan dipegang orang-orang non muslim semuanya ngoten nggih? Lah tambah nemen ngoten nggih. Kalaupun secara sistem itu memang ya gak ono sing berubah, tapi kesejahteraan karyawan yang non muslim itu juga akan berpengaruh. Nun sewu saya dulu nggih. Salah satu yang membuat saya tidak bisa nyaman di sana adalah atasan saya itu non muslim. Saya tidak mengatakan masalah sistem itu halal haram. Saya kalau sholat itu langsung ditunggu di belakang saya ini, saya itu sudah ini langsung ditunggu. Kenapa harus saya ngoten yang ditunggu? Yang lainnya lebih suka sholat ngoten, tapi yang ditunggu itu selalu saya. Sudah selesai salam itu mesti langsung ditunggu. Ayo cepetan ngoten. Jumatan itu nggih ngoten. Kalau sudah mau Jumat, kenapa harus yang di tempat saya yang numpuk seperti ini, kok nggak di tempat yang lain? Karena saya nggak makan siang itu loh, nggak apa-apa. Yang penting aku Jumatan, terus nanti saya makan jam 3, kalau sudah tutup saya baru makan. Loh, itu dari sisi kesejahteraan ngoten itu juga harus dipikirkan. Apakah harus kemudian dipegang oleh orang-orang non muslim semua? Ya memang secara sistem nggak berubah mungkin, karena itu sudah template kan sesuai dengan SOP-nya. Tetapi kesejahteraan karyawan tuh kalau seandainya pimpinan itu seorang muslim, wayai Jumat, ayo sing lanang-lanang Jumatono, sing wedok-wedok kerja keras dulu sebentar. Loh, bisa mengarahkan seperti itu. Berapa banyak pegawai bank itu yang nggak bisa sholat Jumat cuman gara-gara ngoten. Nun sewu, karena pimpinannya non muslim. Belum ya berapa banyak ngoten itu. Nah itu tadi ngoten nggih. Itu adalah bagian dari perjuangan. Kalau menurut saya, jadi tidak bisa kemudian sekonyong-konyong mengatakan bahwa itu tadi halal haram dinilai dari satu sisi saja, harus dinilai secara makro dan bijaksana. Nah begitu saya kalau di Malang pimpinannya muslim, enak ngoten nih. Wayo sholat Jumat, ayo ndang Jumatan ndang mulai, ayo ndang Jumatan ndang mulai, nah Jumatan ndang mulai. Lho nggih ngoten. Mangane engko nanti makan nantilah dia. Nah ini jadi oleh sebab itu masalah terkait dengan perbankan ini dinilai dengan bijaksana. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati kita. Saya pun juga gak seneng hasilnya di sana, ya gak nyaman. Tapi apakah kemudian harus dilepaskan begitu saja? Diserahkan kepada orang-orang non muslim? Ya kasihan anak-anak yang lainnya ini tadi. Okay. Itu Sabtu Ahad itu masuk sekarang. Okay. Astagfirullah, dan ditekan ditelepon lagi, takut tuh telepon sama pimpinannya. Betul. Udah malam. Gitu kan. Kalau pimpinan muslim ku sik ngerti adab keislaman, ngoten setidaknya minimal itu. Ya wis lek ngono sing liyane gak usah kerja di bank. Ya wis berarti serahkan bank itu semuanya ke orang non muslim. Tahu yang akan terjadi apa, ngoten ya tambah gak karu-karuan, ngoten nggih. Jadi terkait dengan masalah ini jangan menilai dari satu sisi saja, nilai dari kacamata yang lebih makro. Sehingga akan lebih bijaksana dalam menyikapi ini dan itu. Ngoten nggih.
Setelahnya ayat 279. Jadi kalau terkait masalah riba, yang sudah ya sudah, kalau sudah tahu ayatnya dan dan ada kemampuan untuk berubah dan berhenti. Setelahnya sisanya tinggalkan, sudah yang berlalu sudah berlalu. Nah, fa'ilam taf'alu, famaka in jika lam belum taf'alu, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak di depan, wawu di ekor, kalian akan, fa'ala mengerjakan. Fa'ilam taf'alu, maka jika kalian belum mengerjakan, fa'zanu, fa artinya maka, azana apa azan, izin, mereka telah mengizinkan. Jadi kalau fa'zanu, fa-nya artinya maka, azanu, mereka telah, kata kerja fi'il madhi, mereka telah mengizinkan. Bi dengan harbin, harb peperangan, minallahi wa rasuli, betul, min dari Allah wa dan rasulihi, rasulnya. Dari barang siapa yang tidak mengerjakan atau belum mengerjakan padahal dia tahu dan mampu. Lek tahu tok gak cukup, tahu dan mampu, karena biasanya sudah tahu tapi gak mampu. Tahu tapi tidak mampu. Biharbin minallahi wa rasuli, wa in tubtum, wa artinya dan, in jika, tubtum, kalau ada kata tum itu mesti kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah tum, antum, kalian telah. Tubtu itu artinya dari kata dasarnya adalah dari kata tawaba, tayaba, tobat. Jadi kalian telah bertaubat. Wa in tubtum, dan jika kalian telah bertaubat, fa maka la bagi, kum kalian, falakum maka bagi kalian, ru'usu, roksun itu kepala, pokok maksudnya, pokok dari amwalikum, harta-harta kalian. Paham nggih? Jadi kalau sudah tahu dengan masalah ini, maka bagi kalian itu cukup menerima pokoknya saja. Umpamanya saya yang ngutangi panjenengan, kemudian sudah tahu dengan ayat ini, maka cukup sekian dan tinggalkan yang sudah berlalu, cicilan yang sudah terlanjur ditambah dengan bunga tadi sudah selesai, biarkan. Selebihnya tinggal dibayarkan pokoknya saja. Jadi falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian, ru'usu, roksun itu kepala atau pokok dari amwalikum, harta-harta kalian. La tidak, taulimuna, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah ta'waunun, kalian akan menzolimi. Zolim itu menganiaya, okay? Jadi la tazlimuna, kalian tidak akan menganiaya, wala dan tidak pula tuzlamun, masuk rumus u'a pada fi'il mudhari, kalian akan dianiaya.
Jadi fa'ilam taf'alu, maka jika kalian belum mengerjakan apa yang diperintahkan Allah tadi di ayat di atasnya, fa'dzanu, maka mereka telah mengizinkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, dan jika kalian telah bertaubat, falakum, maka bagi kalian ru'usu amwalikum, roksun, pokok dari amwalikum, harta-harta kalian. La tazlimuna, tidaklah kalian itu akan mendolimi dan juga tidak akan dizolimi. Sehingga kalau dibaca boleh dipotong-potong jadi beberapa. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Riba itu luas sekali, banyak sekali macamnya. Ya, ada juga orang-orang yang mempraktekkan riba ini benar-benar sesempurna mungkin. Jadi kalau di pasar dititipi uang orang, itu sampai uangnya itu di staples, dikasih nama di staples, ya bener-bener nggak dipakai, karena itu barang titipan, nggak boleh diijoli dan nggak boleh di uang ya. Loh, ada yang sampai seperti itu. Jadi sampai di staples, oh Bu Rena titip uang ke saya 1 juta di staples Bu Rena. Nanti kalau Bu Rena datang, saya ambil uang saya, oh ini Bu uangnya, ya nomor serinya pancet. Ya kalau dari saya ya enggak sampai seperti itu. Kalau untuk uang loh, karena uang itu kan sama. Boleh kalau uang itu kan tidak bermasalah. Soalnya kalau saya kasih uang baru ya malah seneng kan. Karena uang itu yang dinilai adalah nominalnya, bukan dari fisiknya itu. Tapi kalau barang beda cerita. Saya titip mobil Avanza ke panjenengan, nomor platnya sudah nomor serinya itu, dikasih Avanza yang lain ya nggak mau, karena beda. Yang dinilai adalah unitnya lek niku, bukan nilainya. Tapi kalau sesuatu yang uang itu adalah nilai. Bahkan ketika saya ke panjenengan titip uang 1 juta, terus saya ambil uang saya masih di luar kota, itu tak transfer aja ya. Ya boleh, karena yang dinilai adalah nominal. Tapi di pasar itu ada yang sangat hati-hati ngoten. Jadi kok dapat titipan di staples ini kok akeh duit staplesan apa? Titipannya ini, titipannya itu, titipannya ini. Aduh, ya tambah ndak karu-karuan ngoten akhirnya. Lah kok begitu? Lho iki kan barang titipan, kalau dijoli nanti loh, ya gak apa-apa lek uang lah. Kamu kalau dititip mobil dijoli mobil yang lain mau, meskipun mereknya podo. Ya ndak gitu konsepnya. Paham nggih? Jadi kalau uang itu yang dinilai adalah nominal. Nah kalau saya titip uangnya transfer bagaimana? Fisiknya di mana? Laras nama badan. Saya transfernya pakai umpami, kalau sekarang pakai OVO atau pakai apa? Yang baliknya aku kudu ambil OVO bisa kan, yang boten tidak seribet itu. Kalau untuk uang itu yang dinilai adalah nominalnya, jangan fisik uangnya. Meskipun panjenengan bayar kan juga ngoten, bayar uangnya dijoli kan, selama nilainya sama kan juga gak masalah ngoten ya. Ngoten nggih, tapi ada orang-orang itu yang saking hati-hati dan saking sakleknya itu sampai ngoten. Uangnya gak boleh ganti. Monggo. Terus kita kan pegang kas. Nggih. Terus uangnya itu kepakai gitu. Tapi ada catatannya. Itu tidak boleh lek niku. Kalau uangnya terpakai sampai terpakai loh nggih, lek dijoli saja boleh ngoten nggih.
Karena selama nominalnya sama, lek terpakai kan berarti hutang yang tidak izin. Nah, itu tidak boleh. Nggih. Kecuali panjenengan menjamin, lek niku saya setuju Bu. Jadi panjenengan kalau kumpulan itu harus ada dompetnya tersendiri, tidak boleh dicampur dengan uang pribadi. Jadi nanti kalau panjenengan butuh tukar saja boleh dijoli ngaten. Iki kok duit cilik-cilik tak joli gede wis, apa iki Bu dijoli gede. Oh iki kate pembagian mari iki. Butuhnya kecil-kecil, panjenengan tukar uang kecil boleh. Tapi lek kemudian diambil untuk kebutuhan itu tidak boleh karena utang ini sama dengan utang yang tidak izin. Nggih. Jadi kita ulangi bawa dompet, terus si bibi, Bu, beli kas. Kan kita nggak saya bawa dompet itu, terus dikasih dulu, terus di atas. Boleh kalau ngoten boleh nggih. Yang penting segera dikembalikan supaya tidak lupa. Jelas. Boleh nggih, supaya tidak lupa segera diselesaikan. Karena kalau seperti itu, nggih betul itu bawa uang itu terus tidak bawa dompet yang lain. Kemudian di perjalanan butuh ini. Boleh sesegera mungkin diselesaikan nggih. Kalau untuk ngoten-ngoten karena itu sama dengan utang yang tidak izin kan ngoten. Benar juga. Lho nggih, makanya pegang uang ngoten-ngoten itu amanah dan napa berat. Yang sering tuh gini Ustaz. Jadi kita ya ngumpulin untuk ini gitu. Untuk ini udah selesai nih untuk kebutuhan misalnya beli mic gitu ya. Oh wis cukup, tapi masih ada yang kepingin terus gitu. Nah ini kan kita masa nolak gitu ya, kita tetap terima. Sisanya tuh boleh kan untuk keperluan yang lain misalnya, tapi tetap untuk sosial. Boleh. Boleh selama ikrarnya jelas ngoten nggih. Harus izin pada yang memberi atau kita memang diberi kekuasaan karena kita sebagai amil misalnya untuk mengelola itu. Gimana Ustaz? Kalau saya lebih baik disampaikan katanya. Jadi disampaikan. Kalau ini nanti donasinya lebih, tetap kami terima, tapi nanti kita salurkan ke yang lain untuk hal yang lain. Disampaikan secara terbuka supaya tidak menjadi ganjalan. Soalnya kadang kalau sudah tahu kadang ada orang yang sensitif sekali, hanya dengan melihat donasinya itu sudah memperkirakan bisa dapat uang berapa. Dilihat dari orang-orang kira rata-rata segini, berarti ini kurang lebihnya dapat uang sekian. Padahal mikir regane 10 juta, tapi ini kalau perkiraan saya 20 juta dapat. Ada orang yang sensitif hanya dengan melihat saja itu sudah bisa mentaksir, nah itu akan menjadi masalah. Biasanya memang bisa Ustaz, insya Allah walaupun kurang lebih ya. Nggih. Nah, seperti panjenengan kan tahu umumnya jamaah ngaji hati itu segini, mesti lek dimintai donasi kurang lebihnya itu mesti dapat range segini sampai segini. Nah seperti di masjid ini lek Jumat mesti dapatnya sekian, itu kan biasanya template nih, fluktuasinya tidak terlalu tinggi, jadi bisa dikira-kira. Jadi supaya tidak menjadi ganjalan. Sering kali ngoten pemegang uang arisan atau uang kumpulan apa terpakai uangnya akhirnya gak ada ngoten. Jadi sama dengan utang tidak izin ngoten nggih. Mungkin sama dengan mencuri akhirnya meskipun dikembalikan. Gini Ustaz, ketika dulu kita kan nggak berilmu, seandainya pernah terjadi kesalahan itu karena kita tidak berilmu, untuk menebusnya gimana? Ya tidak apa-apa, Allah tidak menghisap sesuatu karena ketidaktahuan, karena terpaksa dan karena lupa. Bukan kata nih, Allah tidak menghisap sesuatu itu karena ketidaktahuan, karena terpaksa atau dipaksa, atau karena lalai atau lupa. Karena itu berarti karena ketidaktahuan. Ya nggak boleh dibaleni tapi. Nggih, yang napa niku? Ya kan dulu itu sering gitu misalnya, ya itu karena waduh kok melimpah. Ya apa dia anaknya gitu uang segini, terus bagus juga untuk dibeliin ini ya, ini contoh real ya, ambulans di itu kan mati. Nah terus kita akhirnya apa, ya apa ini terus turun di ambulan kok sih terus, akhirnya kita beliin kelengkapan ambulan itu, misalnya di keranda, beli kelengkapan jenazah, beli itu. Nah terus sekarang tuh mikir gitu, loh waktu itu aku tidak izin itu gitu, tapi kita mengorientasikan bahwa itu bener gitu.
kita berikan, tapi bukan buat kami kok, tetap untuk kelengkapan. Tangge, kadang itu yang menjadikan masalah. Ini juga sama-sama untuk kemaslahatan semuanya, tapi harus izin. Kalau ikrar di awalnya adalah untuk spesifik nih, ya harus disampaikan secara terbuka. Di akhir kan pasti open donasi itu mesti di akhir ada semacam apa laporannya, itu bisa dilaporkan secara terbuka meskipun orangnya nggak selalu hadir di situ, tapi pernah dilaporkan secara terbuka dan didengarkan oleh beberapa orang yang itu bisa menjadi saksi atau wakil bahwa ini donasinya ternyata berlebih dan akhirnya dialokasikan untuk ini dan ini. Saya tulis kok di laporan Nggih, ngoten. Supaya tidak menjadi fitnah dan nopo. Meredep juga. Enggak, makanya pegang uang ngoten itu apa beban. Kalau sebenarnya kita untuk kajian gitu, setiap kali kita kan mengisi kotak sampai berlebih sampai masuk rekening berjuta-juta terus banyak itu sampai lama itu gimana? Ya enggak apa-apa ngoten nggih. Ikrar di awalnya apa ngoten nggih. Ikrar di awal itu sedekah untuk apa ngoten nggih. Kalau itu hanya sekadar sodako, berarti kan pemanfaatannya fleksibel, ngerti nih. Kalau sekedar sodako untuk kegiatan ini atau untuk uang kas kita, ngerti, untuk uang kas kegiatan ini, boleh, itu berarti tidak spesifik. Panjenengan akhirnya digunakan untuk apa namanya yang lain-lain pun selama untuk kegiatan itu boleh, ngoten. Tetapi kalau sudah spesifik, ini khusus untuk Pak Ustadz umpami loh, ngoten. Nah berarti kalau seperti itu ya harus spesifik, ngoten. Lebihnya harus disampaikan, ngoten. Tapi kalau seandainya ini untuk kas kita, ngoten, ya silahkan. Ternyata hasilnya banyak, ya sudah, ini kok sisa banyak, buat jalan-jalan saja, buat rekreasi, disewakan bis biar ke sana dan ke sini, boleh, silakan kalau ngoten. Karena pemanfaatannya tidak spesifik ikrarnya, untuk kas saja. Ini jadi tanya lagi Ustaz, karena penting ya bagi kami pengurus. Ramadan kemarin tuh kami banyak yang donasi. Alhamdulillah. Setiap Ramadan itu kan nol ya. Kita sampai ayo patungan disik untuk dana Ramadan. Awal, biasanya ngoten semua. Dulu gitu. Nah, qadarullah tahun ini tuh kita berlebih. Terus dari uang lebih itu wes timbangannya nyekel duit, saya belikan emas. Pengurus itu sepakat beli emas 4 gram. Nanti ini untuk kegiatan Ramadan ke depan, jadi nggak usah pakai utang-utang gitu loh. Tapi nyempak itu gimana Ustaz? Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lek ngoten. Harus disampaikan. Napa? Oh tidak. Jadi kalau open donasi untuk kegiatan itu tidak selalu di floor disampaikan ke seluruh jamaah, tidak, nggih. Nanti akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Panjenengan akan bingung sendiri. Ya cukup kalau sudah saya mengamanahkan ini kepada panitia, ya sudah yakin dan percaya kepada panitia, silakan dikelola. Itu saja nanti. Karena tidak berjalan Bu kalau semua harus menuruti kepalanya masjid ini, nggak mungkin, ngoten. Nah panitia jumlahnya mungkin 10, ya wis orang 10 itu saja niku mawon sudah satu ke ngetan siji ngulon siji nggak ngidul, ngoten nggih, apalagi jumlah banyak. Nggih, seperti panjenengan menyerahkan donasi kepada panitia masjid, kepada panitia itu ya sudah diserahkan, selebihnya pengelolaannya monggo silahkan. Yang paling enak malah ngoten disampaikan di awal bahwa kita membuka donasi untuk ini, jadi nanti untuk pengelolaannya sesuai dengan kesepakatan panitia. Tapi kalau panjenengan semua kepingin mendapatkan laporannya, boleh langsung ditanyakan kepada kami. Karena enak ngoten nggih. Nggak semua kepingin tahu dan juga nggak perlu tahu juga sebetulnya. Nggak semua juga perlu tahu itu. Jadi tinggal disampaikan secara terbuka, supaya tidak menjadi fitnah. Karena pegang uang donasi itu berat. Kembali lagi ke ayat 280 ya. Wa in kana wa dan in jika karena dia adalah atau dia menjadi memiliki, ini seperti nama saya Zulkarnain. Zu memiliki Al-Qarnain 2 tanduk ya.
Saya mengingatnya ngoten supaya gampang, harus punya sesuatu yang mudah untuk diingat. Zu memiliki. Usratin, asara kesusahan, lek yasara kemudahan. Biasanya kan Robi yasir walatu asir asaro ain ya, kesukaran. Dan siapa yang dia adalah zu memiliki usratin kesukaran, fanadhiratun fantazir, fa artinya maka, intazir itu menunggu. Biasanya kalau panjenengan ngomong-ngomongan kan ngoten, intazir enteni tunggu ngoten nggih. Fanadhiratun maka intazira, masa tunggu atau menunggu, ila sampai kepada atau kepada maisaro itu waktu yasaro yang mudah. Waktu luang gitu. Jadi jika ada orang yang berhutang kemudian dia berada di masa kesukaran, maka alangkah baiknya berikan waktu untuk menunggu sampai orang itu sampai pada tahap maisaro. Tapi ini yang benar-benar dalam kondisi itu loh nggih. Jadi bukan yang utang dong nggih, utangnya itu untuk kebutuhan sekunder, bahkan untuk kebutuhan tersier. Gak nyaur tapi ngelencer ngoten nggih. Nah, itu yang tidak boleh, menyakiti seperti itu. Itu adalah kezaliman. Nah, kalau yang dikatakan di sini adalah hutang piutang untuk kebutuhan primer. Primer itu ya sandang pangan papan nih ya, untuk kebutuhan makan. Nah, kalau untuk yang seperti itu saestu Bu, berikan kelonggaran. Kalau orang utang untuk makan, berikan utang. Kemudian tidak bisa bayar, berikan waktu tunggu. Panjenengan rasakan apa yang panjenengan dapatkan. Langsung niku gawasan. Jadi membantu orang yang kesusahan dalam pangan itu adalah paling utama. Nggih? Nggih. Ngoten. Tapi panjenengan pirsani dulu, ada orang-orang yang memang dalam kondisinya itu jagakno. Ada orang-orang yang memang lek gak kepepet mau utang. Lek jagakno ya beda lagi, panjenengan juga loro kabeh. Tapi kalau memang yang dinilai itu adalah orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, sudah yakinlah panjenengan akan merasakan hal yang berbeda. Jadi sandang pangan papan. Kalau sekarang orang hidup itu kan yang dikhawatirkan cuma 3 lah saya rasa ya. Gak bisa makan, pendidikan dan kesehatan, itu saja. Kalau yang lain ngoten lek baju ngoten saya rasa ndak sebegitu kalau orang hidup di zaman sekarang ya. Karena nuwun sewu, meskipun orang gila di pinggir jalan mawon masih pakai baju kalau sekarang, selama bukan orangnya sendiri yang niat melepas baju. Maksudnya baju itu sekarang harganya cukup murah dan orang semua punya banyak, bahkan orang-orang di pinggir jalan tidak punya baju itu kadang dikasih baju di. Terus beli yang second tuh bagus-bagus, 10.000. Nah gini sekarang harganya sudah seperti itu. Jadi kalau sandang saya rasa tidak menjadi masalah. Lek papan mungkin sedikit masalah, lek pangan itu masalah katanya. Apalagi orang-orang yang gak kenal masjid. Lek kenal masjid, Senin Kemis ya masuk ke masjid masih dapat napa makan. Jumat juga ngoten. Ikut ngaji dapat sayur. Ya tidak apa-apa diikuti jadwalnya ngoten nih. Senin di mana, Selasa di mana ngoten nih. Lihat kan tidak apa-apa ngoten nggih. Zaman sekarang itu kita butuh orang yang mau menerima sedekah. Saestu Bu, apalagi di Sawu Jajar. Kalau panjenengan di kampung sana ya gampang carinya orang yang menerima sedekah. Di Sawu Jajar itu sulit cari orang yang mau terima sedekah niku ngoten nggih. Oleh sebab itu kalau ada yang menerima itu sangat cukup diapresiasi. Ayo melok ngoten nggih. Sedekahnya sendiri enggak usah jajan. Nggih. Sulit Bu cari orang yang mau disaku. Ini hampir kalau saya jajarkan ngoten.
cukup. Kalau nuwun sewu bahasanya itu sayur mawon itu tidak sebegitu masalah. Tapi kalau mereka mau menerima niku sumpun alhamdulillah ada yang terima. Lek di Jajar itu ngoten. Lek di kampung saya sana ya di Jodipan meskipun apa namanya zakat itu jarang saya kasihkan ke masjid, biasanya langsung ke orang-orang karena jumlahnya banyak. Saudara-saudara saya yang di perumahan-perumahan itu juga mesti naruhnya di rumah saya di kampung. Jadi saya yang mikul, ibu saya yang memberikan langsung ke orangnya. Jadi seneng dan lego ngoten. Lek di Sawah Jajar kok sopo ya dikekno sopo kan ngoten nggih Bu nggih. Cari sedekah niku sulit. Cari yang mau sedekah sulit. Jadi memberikan waktu tunggu untuk yang kesulitan. Di sini konteksnya adalah untuk utang piutang. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika karena dia adalah memiliki kesulitan, maka berikan waktu menunggu ila sampai kepada maisarah, waktu mudahnya. Wa antasaddaku, wa artinya dan tasaddaku, kata kerja fi'il mudhari pelakunya ta'waunun, artinya kalian bersedekah, maksudnya mengikhlaskan utangnya itu tadi. Khairun lakum, lebih baik dari kalian. In kuntum ta'lamun, in jika kuntum, kata tum menunjukkan kata kerja fi'il madhi pelakunya kalian menjadi ta'lamun, kalian mengetahui, alimah mengetahui. Jadi kalau niki perlu dipilah. Jadi kalau orangnya ini memang utang untuk kebutuhan primer, saestu dibantu, nih, jangan ragu-ragu. Dibantu, kemudian kalau tidak bisa membayar, kasih waktu untuk menunggu sampai beliaunya bisa membayar. Kalau masih tidak bisa membayar, maka tasodaku, ikhlaskan dan sodakohkan. Ini harus diikrarkan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi seorang utang kepada panjenengan tidak bisa membayar, minta waktu, panjenengan kasih waktu, terus panjenengan wis gak usah ditagih, wis jarno, terus panjenengan tidak nagih, itu juga orangnya menjadi beban, yo bingung ngoten iki, diparani ngoten itu ngoten iki. Ya alhamdulillah saya sudah dapat rezeki, wis saya ikhlaskan, mudah-mudahan tidak jadi beban panjenengan, juga tidak jadi beban saya. Saya cuma minta doa mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Jenengan nggih ngoten, mudah-mudahan cukup untuk kedepannya. Nah, berarti panjenengan dapat pahala berapa? Orang yang ngutangi itu akan mendapatkan pahala setengah, seperti sedekah setengah dari apa yang diutangkan. Jika panjenengan memberikan waktu tunggu, panjenengan mendapatkan 1 penuh seperti uang yang diutangkan itu. Jika panjenengan mengikhlaskan itu, maka panjenengan mendapatkan 2 kali. Tetapi ini adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Makanya kalau ngutangi itu panjenengan harus siap dengan tidak kembali. Kalau seandainya itu memang dirasa orang utang ke panjenengan karena kebutuhan tersier dan sekunder, kalau saya mendingan ngomong gak usah, enggak, saya enggak mau ngutangi. Karena daripada ditagih ruwet, dan saya punya hak untuk mengatakan tidak. Lek butuh gak apa-apa, tak saya utangi, gak bisa bayar, tak kayak waktu, gak bisa bayar lagi, tak ikhlaskan. Yang menjadi masalah itu kan ngoten, utang untuk kebutuhan tersier. Sekarang jadi tren Ustaz, kan sekarang tuh banyak utang untuk umroh. Nah gini itu tadi, kalau saya tidak setuju Bu, utang buat umroh lah lapo. Masa gak umroh niku lho ya ndak apa-apa. Pahala haji dan umroh bisa didapatkan di masjid setiap hari ngoten lho. Nggih, wis. Terus di asuransi
Saya tanya lho lah, terus lek pas mulai terus mati ya opo? Lho ya gak usah diterusno membayari loh, kok iso ngono? Lho kan di asuransi. Asuransi itu kan kalau penghutangnya itu mati kan selesai kan ngoten nggih. Lho lah kok ngono dadine lalak rugi perusahaan iki wong bukan utang 1 juta 2 juta kan ngoten nggih. Ya kita pun ngoten itu harus berpikir dari sisi sana dan dari sisi di sini. Banyak sekarang ya utang umroh bayarnya malah pas sudah pulang. Loh, nggih, lek saya ndak usah Bu, ndak usah ngoyo-ngoyo ngoten. Suruh banyak. Kalau itu misalnya ada orang utang tiba-tiba itu ngilang sengaja ngabari. Nggih. Tahunya itu malah bawa dalam, tahunya itu malah ada yang belajar itu lo nggak ngerti. Kemarin lo ada gimana nabinya bertanya nanti dibaca enggak? Orang yang niat tidak mengembalikan utang, nggih, itu berbahaya sekali, nggih. Bukan bagian dari umat Nabi. Itu ada hadisnya loh, nggih. Orang yang niat tidak mengembalikan utang beda dengan orang gak duwe-duwe apa sing kate dibalekno. Tapi kalau sampai terbelesit tidak mengembalikan utang itu bukan bagian dari umat Nabi. Makanya Nabi pun tidak mau mensolati orang yang masih punya utang. Jadi kalau mati orang masih punya utang dan belum diikhlaskan itu tidak boleh disolati. Karena kalau ditagih itu kebanyakan sekarang mana. Betul itu gitu. Pernah saya sekali gini ya utang itu. Ya sudah Bu, kalau memang nggak mau bayar nggak apa-apa. Marah Bu, saya mau bayar. Ya nggak mau bayar nggak mau. Saya bilang nggak usah dibayar nggak apa-apa. Terus Bu, kalau memang nggak mau bayar, marah. Lho nggih panci sakniki senengane ngoten niku kalau ditagih lebih galak dari kalau utang nangis ngoten niku. Ini kalau gini kasusnya Ustaz, hutang nih, hutang. Terus lama gitu, sampai akhirnya yang dihutang itu entah kemana. Jadi penghutangnya itu kemana, udah mati atau kemana, nggak ketemu gitu loh. Terus orang ini mampu mau membayar, iki sing tak utangin nang ndi gak ketemu, itu gimana caranya? Banyak loh pasien-pasien saya. Oh nggih Bu, itu harus dicari. Bahkan sampai ke ahli warisnya harus dicari dan dikembalikan. Saya nggak ketemu Ustaz. Ya sudah, sedekahkan nggih, mudah-mudahan itu bisa menjadi pengganti nggih. Dan kembali kepada beliau. Atas nama beliau. Nggih. Kok saya nyaraninnya gitu, terus nilai Bu entene sampe gak iso nemu, ikut duit iku sedekahna atas nama wong Nggih, beliau ngoten nggih. gitu ya. Nggih. Tanya Ustaz. Tanya. Monggo. Masalah utang di koperasi. Nggih. Dia ini sebagai istilahnya pimpinan aja. Kebetulan butuh uang, terus pinjam sama anak buahnya. Nggih. Pinjam si A, namanya utang, habis diri di koperasi. Dan tapi nggak cukup pinjam lagi di Si B. Pinjam lagi koperasi nomor pimpinan tidak ngambil kan Ustaz. Nggih. Nah, kemudian sampai 10 nama. Nggih. Kebetulan waktu koperasi membutuhkan keuangan itu kan dikumpulkan di sini. Bener ini nama-nama orang enggak yang pakai itu yang kepala tadi. Akhirnya kan kami gitu. Nggih, nggih. Terus karena terlalu itu akhirnya si peminjam kepala tadi jonggolnya rumah. Nggih. Jonggolnya rumah nanti untuk nyawa itu. Ternyata karena mikir akhirnya meninggal si kepala tadi. Itu gimana Ustaz? Yang Nggih. nama-nama dipakai dan si seperti itu. Jadi itu bersambung, menyelesaikannya harus dua arah. Kan ini tanggung renteng nggih. Kalau nama boleh dipakai, itu berarti dia sudah mengizinkan, ngoten nggih. Dengan semua konsekuensi bahwa semua tagihan akan tertagih atas nama ini, ngoten nggih. Jadi yang ngutangi ini tidak mau tahu, meskipun yang pakai Pak Kepala ini gak mau tahu, yang pakai masuk gak Pak Kepala, masuk yang pakai siapapun gak mau tahu, karena yang tercatat adalah atas nama ini. Kalau namanya sudah diizinkan untuk dipakai, berarti urusannya koperasi ya dengan yang nama-nama 10 tadi.
Yang 10 orang tadi ya urusan tersendiri, terpisah dengan yang ini tadi. Urusannya terpisah. Enggak, itu urusannya berbeda. Lho pancing ngoten. Meminjamkan nama untuk utang itu konsekuensinya besar sekali ngoten nggih. Walaupun cuma sekedar nama. Makanya lek dipinjam-pinjamkan. Saya kalau udah utang piutang itu sudah wis lek gak sing kepepet teman sampai gak iso mangan mending ngomong gak usah. Lho nggih saestu lho kalau saya kalau ndak sampai kepepet dilihat gak iso mangan baru sudah dikasih. Lek perkara pinjam uang buat ini itu sudah selesai sudah. Nggih, apalagi di zaman seperti sekarang ini ngoten. Belum tidak apa-apa. Karuannya saya dijauhi orang yang seperti itu daripada saya dikumpuli ngoten iki. Lho nggih bener apa mboten? Karuannya saya dijauhi orang yang seperti itu daripada utang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 3 giliran 1 kali saya menolak itu langsung begitu ngoten nggih. Sudah berarti tidak tahu terima kasih, menjauh dari saya ngoten. Lho nggih harus punya mental seperti itu Bu. Meskipun sebenarnya saya sendiri sulit, saya itu gak iso. Lho sami saya itu juga balik-balik kejeglong perkara konten itu juga sering. Tapi kalau utang piutang saya sebisa mungkin membiasakan diri untuk mengatakan tidak dilihat si iso mangan dan si iso ini gak usah gaya apa gaya nyicil mobil. Gaya nyicil mobil kan. Karena nggak tak balas Ustaz. Nah, aku nilai sak nilai kok nilai saya nggak balas. Marah dia. Kenapa nggak dibalas? Orang itu kalau duit itu menang dia gitu nggak tak balas, marah loh. Jadi kalau cerita sedikit lebih panjang, orang punya uang itu bukan berarti enak. Ini sedikit lebih panjang, ilmu yang lain ini keluar dari teks ini. Saya tidak mengatakan saya punya banyak uang, tidak. Dulu teman-teman saya itu banyak sekali. Saya termasuk orang yang dianggap metuwek. Jadi seringkali teman-teman saya itu ujlak-ujluk ke rumah saya mencari ini, tanya itu, ngoten itu sering sekali karena saya dianggap orang yang rodok satset, berpikir panjang, ngoten. Mungkin teman-teman saya ngoten, sampai sekarang pun juga ngoten. Tiba-tiba teman saya ini hilang semua. Kok tiba-tiba gak tahu nang omaku, nandi kabeh arek-arek iki yang biasa itu ujlak-ujluk ngoten. Saya pikir, ternyata semua itu kecantol utang sama saya. Loh saya itu gak nagih Bu, saya itu gak nagih. Utangnya juga bukan jumlah yang banyak, tapi rata-rata semuanya itu kecantol utang. Akhirnya izin, bingung, nggih kabur. Padahal saya yo gak tahu nagih, yo gak tahu. Teman mulai kecil tuh Bu, teman masa kecil niki nggih ngoten. Akhirnya saya sampai wadul ke ibu saya, Bu, arek-arek iku gak tau nang omaku. Sopi omaku saya ini. Bukan saya ini jahat katanya, tapi ternyata hikmahnya itu pelajaran berharga dari saya. Kenapa kok orang-orang biasanya itu dijauhi orang itu bukan karena jahat. Bisa jadi ya iku mau loh nih gitu. Anak-anak semuanya kecantol utang sama saya katanya. Terus sekarang nggak berani datang ke rumah saya. Padahal saya itu arep-arep ngedole nang omaku katanya. Loh, ini maksudnya bisa ditangkap pelajarannya gitu. Jadi kadang itu orang dijauhi orang lain itu bukan hanya karena sesuatu yang buruk saja, tapi karena sebuah kebaikan itu pun juga kadang itu orang menjadi dihindari. Apa itu ya nanti akan digunakan dalam satu ruk itu ya mungkin Ustaz? Enggak, padahal saya tidak ada sedikit pun perasaan pegel, benci, kepingin lagi ya enggak, karena saya tahu mereka mulai cilik ini lah hati-hatian ini lah sudah kenal sekali sih ngoten nggih. Nah, saya tidak pernah lagi ya lek butuh-butuh ini ya lek butuh-butuh ke sini ya lek maksudnya untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan ini itu kan silahkan ngoten nggih. Tapi akhirnya karena sudah numpuk saya sendiri juga sampai lupa. Sungkan-sungkan karepe dhewe akhirnya menghindar dari saya. Nah niki bisa diambil pelajaran sehingga menjadi ngoten itu sebenarnya serba salah. Diutangi kok akhirnya dadi lek gak iso bayar iku dadi saya sendiri yang dihindari. Ketika gak diutangi saya yang beban, kok lek gak iso mangan temenanan ya opo kan ngoten lho. Kan namanya ya orang kenal dekat kan seperti itu ngoten iki. Jadi menjadi
beban, maju kena, mundur kena. Ini bisa panjenengan gunakan pelajaran juga dan diambil hikmahnya. Terkait masalah utang piutang ini sensitif sekali. Ya, salah satunya itu. Diutangi jadi masalah, gak diutangi juga jadi masalah. Saya sampai wadul ibu saya itu. Arek-arek biasa nih datang ke rumah saya, tapi kok akhir-akhir ini gak tahu sama sekali, belas datanya datang katanya. Nah, saya telisiki opo ternyata anak-anak ini semua kecantol utang. Padahal saya tidak nagih loh Bu. Kalaupun diikhlaskan ya sudah ikhlas lah. Tapi akhirnya sungkan-sungkan karena PDW kan katanya. Ini gue tadi, tidak semua orang dihindari oleh orang lain itu karena keburukan, juga bisa jadi karena hal-hal yang seperti ini. Betul ya? Gini gue, ini juga pelajarannya ngoten. Satu ayat lagi supaya pas di bawah. Oh, belum dibaca. Nah, ini cukup jadi 2 saja atau jadi 3. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Satu lagi, wattaku, wa artinya dan, ittaku, bertakwalah kalian. Yauman, satu hari, pada satu hari, turja'una, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian akan. Di sana masuk rumus UA, turja, masuk rumus UA sehingga menjadi majhul atau menjadi pasif dari kata roja'a. Roja'a mengembalikan, turja'una berarti maknanya kalian akan dikembalikan fihi, di dalamnya, ilallahi, kepada Allah. Summa, kemudian tuwafa. Tuwafa kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tu, kamu akan, masuk rumus UA lagi pada fi'il mudhari menjadi pasif dari kata wafa, wafat, diwafatkan. Summa, kemudian tuwafa, kamu akan diwafatkan. Oh, bukan wafat mati nih gini, wafaya ini wafat sempurna. Ini atau cukup. Summa, kemudian tuwafa, tunya kamu akan, wafaya di sini disempurnakan, dicukupkan, sama ya. Kullu, setiap, nafsin, jiwa atau diri, ma, apa yang, kasabat. Kasabat dari kata kasaba, sama dengan fa'ala, sama dengan amala. Hati-hati tertukar dengan hasiba. Lek hasaba atau hasiba, menghitung. Lek kasaba, fa'ala, melakukan, mengerjakan. Jadi kullu nafsin, setiap jiwa atau setiap diri, ma apa yang kasabat, dia telah kerjakan. Wahum, wa artinya dan hum, mereka, la tidak, yuzlamuna. Yuzlamuna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah mereka akan. Sama, ini masuk rumus UA lagi, yuzla. Jadi la yuzlamun, tidaklah mereka akan dizolimi atau dianiaya. Ini jadi 2 nih, dibaca nih. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
Sak wonten rumiyin, monggo kalau ada yang ditanyakan silahkan. Pertemuan depan ini ayat tentang utang piutang sama, nggih. 1 halaman penuh kalau di Al-Qur'an. Monggo ada yang ditanyakan. Tadi masalah jual beli yang Nggih. kan saya ditanya itu ada teman yang jual kecilan itu ya, kadang disuruh tolong mbak tawarkan, tolong mbak tawarkan. Tapi saya dari walau dengan untuk hati-hati langsung saya pulang aja. Nggih. Belum tentu laku, kadang saya beli sendiri kasihan. Kalau panjenengan beli sendiri itu bisa ngatur harga sendiri. Intinya prinsipnya kan itu nggih. Kalau panjenengan makelaran saja tidak mengeluarkan modal, maka yang menentukan harga harus pemilik barang. Kan kasihan kan katanya. Lek barangnya sendiri kan biasanya meskipun ibu saya biasanya kan nggih sami Bu. Ya sak beli semua 10 item mungkin nih. 5 item dijual normal, sudah sisanya dijual rugi. Akhirnya ketemunya ya pok. Nah iki. Lah apa Bu kok model ngenten? Ya gak apa-apa saaken. Masalahnya itu kadang ya dia juga nitip ke saya, ya saya beli ya. Itu masih ada yang lewat beli beli di mbak itu aja lebih murah. Saya mikir ya Allah kasihan, saya juga belum tentu ngambil untung itu. Nggih. Nggih ngoten Bu, ndak apa-apa. Iya sami biasanya orang dagang di pasar niku nggih ngoten. Beli karena kasihan, dibeli dijual dulu separuh sampai dengan harga normal, sisanya sudah diobral harga rodok rugi. Akhirnya yang gendongin duit ketemunya sama pok-pokan. Ustaz, kalau kita beli emas terus emasnya belum ada tapi kita masih dulu. Tidak boleh. Emas harus dibeli dengan langsung cash, langsung ada barang ada uang ya, meskipun transfer ya tidak apa-apa ya. Intinya adalah barang diterima bayar langsung. Emas tidak boleh dicicil dan tidak boleh dibayar dengan waktu tempo, tidak boleh. Kalau sudah terlanjur ya sudah, berhenti sampai di situ saja, tuntaskan sampai itu selesai. Besok-besok gak usah dibaleni lagi. Lu sakne ngeten Bu, emas panjenengan kemarin masih mahal, sekarang emas turun. Nah nggih. Panjenengan padahal belinya dengan harga yang kemarin kesepakatan waktu pembukaan pertama. Di BS itu ada Ustaz, jadi emas itu ya. Nggih. Jadi kita terserah kita pengen beli 100.000, 50.000, nanti dia 6,6%. Nah itu dia naik lagi gitu. Emasmu sak ini gitu, harga jual segini. Nggih. Langsung dijual aja ya sekarang ya. Ya enggak usah. Ya enggak apa-apa, yang penting jangan beli lagi model emas seperti itu. Nggih, kalau pas kondisinya memungkinkan dijual enggak apa-apa. Ya enggak harus kemudian ujuk-ujuk sekarang harus dijual, mboten kan sudah cicilannya sudah selesai. Oh belum selesai ya, tuntaskan sampai selesai dulu baru selesainya mau dijual di ini. Yang penting jangan beli lagi ngoten nggih. Ada 2 program Ustaz. Jadi gini. Ada yang ada fisiknya, ada yang saham emas. Ya, tabung emas namanya. Nggih. Jadi punya duit berapapun bisa. Jadi 50.000, 100.000 Nggih. masih ada. Nabung, tapi itu namanya nabung emas. Nggih. Ada sekarang. Nggih. Tapi ini kan kita nggak lihat. Nggih. Kalau emas itu sebenarnya harus dijual secara asli real. Emasnya ada, tidak virtual, nggih. Kemudian tidak dijual secara secara tempo. Belinya emasnya sekarang, terus bayarnya besok, minggu depan, itu tidak boleh. Apalagi dicicil ya tambah gak boleh, ngoten nggih. Nggih. Nggih, jadi emas itu harus diterima secara langsung, pembayarannya juga langsung, tidak boleh tempo nggih. Kalau panjenengan masih siap bayarnya besok, maka ya besok saja diantar ke rumah. Jadi jangan barangnya diterima dulu, karena harus langsung barang diterima, bayarnya langsung.
Karena emas itu kan pagi dan sore nilainya sudah berubah, Bu. Ya kalau belinya 5 gram 2 gram ya gak begitu kroso, jumlah transaksinya emasnya lantaan lah ya terasa pagi dan sore, jual pagi dan jual sore. Leres nggih? Oleh sebab itu hati-hati terkait dengan masalah jual beli emas. Kalau yang sudah terlanjur tidak perlu terburu-buru dijual di ini mboten. Selesaikan transaksi yang ini sampai selesai dulu, sudah setelahnya gak usah dibaleni maneh, ngoten nggih. Cari yang aman-aman saja. Lek panjenengan suka emas ya beli yang batangan itu yang sekarang kan banyak. Kenapa? Nggih. Kalau saya tidak boleh, emas itu harus langsung. Yang jadi masalah niku ngeten Bu, jenengan PO sekarang beli, barangnya belum diterima. Ternyata setelah PO itu 14 hari mungkin nih, setelah itu datang ternyata harganya naiknya jauh, atau turunnya jauh, maka akan menimbulkan perasaan tidak ridho di antara pembeli dan penjual. Leres napa mboten? Padahal inti dari jual beli saya menekankan kepada panjenengan kemarin, jual beli itu bukan cuma masalah ikrarnya tok yang sah, tetapi kejar adalah barokahnya, di mana barokah itu adalah saling ridho. Saling ridho. Okay. Jadi jangan merasa senang dapat harga murah, itu jangan harga murah didapatkan dengan cara penjualnya tidak ridho, itu mendatangkan ketidakbarokahan. Jadi jual beli jangan mengejar masalah barokahnya, Bu. Orang butuh punya barang datang ke panjenengan, Bu, saya punya iki tukuan kok, oh iki selak tak gawe, tapi malam ini iki kudu payu, soalnya selak butuh aku malam ini, ngoten iki. Terus ditawar sak murah-murahnya, akhirnya diberikan. Secara akad adalah sah, ada barang, ada harga, pembelinya juga mau, penjualnya juga mau dengan harga yang disepakati, tapi tidak mendapatkan keberkahan karena ini kepeksa, tidak mendatangkan saling ridho. Masalah jasa, kan saya sekarang punya asisten ya, tapi asisten itu akadnya dia saya mau magang Bu. Tapi saya mengatakan saya mau kasih dia dengan persentase yang sudah saya hitung, gitu dia dapat % dari setiap. Tapi pada kenyataannya saya kasihkan diniki gue untuk 200. Enggak, aku enggak bilang aku sih mau mungkin deh, aku senangnya aku pengen pintar kok. Jadi seperti aku punya gitu. Enggak mau enggak wes dapat jalurku piro segini gitu. Saya aku satu saya gitu. Wes kayak satu saya misal ini ya. Misal. Terus itu gimana? Saya begini, ini itu ikhlas ya aku udah. Oke, yang penting meskipun jual beli jasa sama Bu, saya juga punya tukang banyak. Di luar pasarannya tukang itu adalah sekitar 100.000 tukang kuli nih Bu. Nah terus seonok yang butuh, gak apa-apa wis Pak dibayar 80.000 aku gelem. Ngoten nggih. Nah, ya saya tidak mau ngoten nggih. Itu di luar harga pasaran ngoten nggih. Kenapa? Karena nanti akan mendatangkan tidak saling ridho. Butuh sudah seminggu gak nyambut gawe, punya anak satu gak nyambut gawe, gak apa-apa Pak dibayar piro-piro ndak apa-apa. Terus saya mungkin dengan angkuhnya 80.000 lek gelem ngoten nggih. Akhirnya beliaunya mau. Ini jasa nggih sami nggih. Nah, dengan itu pun juga menimbulkan ketidakridhoan itu tadi yang mendatangkan ketidakbarokahan. Pasaran ini 100 ya wis 100. Ini bukan pasaran ya. Nggih. Doan saya aja. Nggih. Berarti kok tak kayak sekian % gitu kan. Tak kurangkan. Boleh. Tapi mau Mbak, aku tak mau gitu. Kapan jalur piro tak tanya. Yang penting tidak di bawahnya. Di atasnya kan bagus nih, yang penting tidak di bawahnya. Ngoten Bu. Jadi kalau prinsipnya sekali lagi panjenengan pegang dengan baik nih, bahwa inti jual beli bukan hanya pada akadnya tok, tetapi pada saling ridho. Itu yang paling penting kuncinya, saling ridho. Percuma oleh rego murah tapi gak saling ridho, tidak mendatangkan barokah. Nggih, ngoten nggih. Cekap semanten monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.